Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Maaf banget ya, aku baru upload lagi video karena lagi agak-agak sibuk gitu. Tapi insya Allah aku akan tetap rutin bikin video buat kamu semua. Nah, kali ini kalian udah lihat nih, aku pakai ciput lagi, betul banget. Jadi kali ini kita akan membahas tentang ciput lagi karena banyak banget yang yang request tentang ciput lagi atau bikin part 5 dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa aja nih? Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Nah, teman-teman, jadi sekarang aku mau ngebahas tentang ciput lagi nih. Aku bikin khusus videonya buat terutama untuk kamu yang baru banget mau berhijab. Terus kalau misalnya kita pakai ciput tuh kayak kok nggak enak ya rasanya, kok kayak panas ya, kok sakit ya kuping, kok sakit kepala. Nah, di sini aku pengen ngasih tips buat kamu semua, juga ngasih informasi ke kamu kira-kira ada ciput apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Terus gimana sih cara pakai ciput yang bener gitu kan, tapi bikin nyaman gitu ke kitanya. Karena kan ada nih yang udah pakai ciput tapi kelihatannya tuh masih keluar-keluar tuh rambutnya gitu kan, terus masih ada jiplakan-jiplakan gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu dan juga mau ngasih tips ke kamu semua, jadi jangan di skip videonya ya teman-teman. Buat kamu yang baru mampir ke channel aku, hai assalamualaikum, kenalin aku Echa. Jangan lupa ya di subscribe dulu videonya dan juga di like, dan juga jangan lupa ditonton video-video aku yang lain karena insya Allah juga akan bermanfaat untuk kamu semua. Jadi jangan lupa ya teman-teman, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kapan aku upload video. Nah teman-teman, langsung aja nih ke pembahasannya. Jadi untuk ciput ini, seperti kalian lihat nih, aku sekarang lagi pakai ciput ninja. Tuh, kalau ciput ninja ini salah satu ciput favorit aku juga. Tuh, ini dari Hanum. Kalau misalnya kamu mau tahu reviewnya ciputnya kayak gimana sih, ada banget nih di video aku. Jadi kamu tonton dulu di situ ya teman-teman. Nah, untuk ciput-ciput yang lainnya, aku akan ngasih tahu juga nih cara pakainya ciput ninja. Karena kadang kalau misalnya kita pakai ciput juga, ciput ninja nih, ada kan yang suka kayak ke belakang gitu, terus jadi nggak jelas gitu kan jidatnya. Nah, sebelum kita ke tata caranya gimana cara kita pakai ciput ninja nih, aku pengen kenalin dulu ke kamu, ada beberapa ciput yang bisa kita pakai buat sehari-hari selain ciput ninja. Yang pertama, ada ciput rajut nih yang kayak gini. Kayak gini bentukannya. Ini tuh serupa tapi tak sama loh guys. Nanti aku bahas juga yang ini. Terus ini ada ciput apa ya namanya, kayak bandana tapi agak lebar. Kayak gini. Kemudian ada juga nih sama kayak tadi, tapi ini tuh agak lebih panjang gitu ke belakang. Kemudian ada juga bandana yang pendek tuh, kayak gini, namanya bener-bener kayak bandana tuh. Terus ada juga ciput basic kayak gini, sama ninja, dan yang terakhir adalah ciput turki tuh yang ada kayak gini. Nah, sekarang aku akan bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama dari ciput rajut. Tuh, ciput rajutnya tadi aku udah liatin ke kamu, aku ngambil contoh ya 2. Kenapa aku ambil 2 nih teman-teman? Karena di sini aku pengen ngasih tahu nih ke kamu, buat kamu yang mau beli ciput rajut. Jadi kita tuh harus pilih banget bahan rajut yang enak nih dipakai. Nah, untuk yang ini tuh dia tuh ukurannya lebih pendek. Tuh, kelihatan ya. Dan yang satu lagi ini motifnya salur, dia lebih lebar gitu. Tuh, perbedaannya kayak gitu ya. Sekarang aku akan coba pakai dulu nih yang ini. Tuh, jadi makainya gini, terus sampai ke jidat dulu. Terus ini kalau misalnya ada rambutnya kita ke belakang. Jadi kalau misalnya kita pakai rajut ini nggak usah pakai ninja lagi ya. Terus kita ini rapihin dulu, baru kita tarik ke belakang, set gitu.
dan pastiin ini menutupi kuping kita gitu. Tuh, kayak gini. Nah ini tuh dipakai jangan terlalu depan ya guys, soalnya kalau misalnya terlalu depan nanti tuh kayak akan membuat efek wajah kita tuh bulat, soalnya kan nanti kita pakai kerudung. Nah kerudung kan biasanya tuh di daerah sebelah sini, sementara jadi dahi kita itu ketutup sama ciput dan akan kelihatan lebih pendek tuh si dahinya, jadi ini yang di kebelakangin. Nah segini baru deh kita pakai jilbabnya. Jadi kalau misalnya kelihatan ciputnya juga nggak akan mengganggu ke bentuk wajah kita gitu. Tuh belakangnya juga dirapihin dulu. Nah terus yang di sebelah ini, sebelah pinggir ini kita tutupin agak ke bawah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita simpannya di sini, nanti tuh akan melorot dan semakin banyak pergerakan yang kita buat akan semakin mundur si ciputnya gitu. Tuh kayak gini. Untuk ciput yang kedua ini apa sih bedanya? Yang pertama bedanya ada di motifnya. Kalau ini motif basic gitu, tuh kelihatan kan ya. Nah kalau yang ini tuh motifnya salur. Nah kalau aku sih sebenarnya ini beda tempat belinya. Jadi kalau yang ini enak sih, nggak apa tuh namanya, nggak kencang, tapi ini licin kalau menurut aku ya. Kalau misalnya aku nggak pakai ciput ninja ini kan langsung rambut tuh, jadi kayak licin gitu. Kalau yang ini tuh kayak mantep gitu, mantap nyampe mantap di kepalanya, jadi nggak akan melorot-melorot dan juga nggak bikin budek guys. Tuh gini dulu ini, terus kita belakangin rambut kayak tadi sama, terus kita giniin bawa ke bawah tuh kayak gini, agak mundur ke belakang. Jadi kayak gini guys. Tuh dan ini tuh lebih pakem gitu ya, lebih kencang, lebih, tapi nggak bikin pusing, nggak bikin sakit kepala sih kalau aku. Tuh kayak gini. Terus kalau misalnya bikin sakit kepala tuh menurut aku tuh kayak ikatan rambut kita loh. Kita kan ada yang rambutnya pendek nih, rambut panjang. Kalau misalkan kita rambutnya panjang tuh misalnya kan ikatnya agak kenceng ya supaya nggak keluar gitu kan. Nah itu yang bikin pusing kalau menurut aku sih gitu. Jadi kita harus cari ikatan yang nggak licin tapi nggak bikin pusing, nggak berkencangan gitu. Nah kemudian ada ciput bandana. Tadi aku udah bilang ya aku punya 3 nih. Ini yang pertama, ini mereknya Mizora. Tuh, ini kotak biasa aja gitu. Dan satu lagi ini merek apa ya? Kayaknya nggak ada mereknya deh. Ini ada mereknya guys, lupa. Nah ini ukurannya lebih besar. Tuh. Dan ada ciput yang kayak gini. Nah apa sih bedanya kak gitu kan? Untuk bahannya tuh sebenarnya 11-12, cuman yang ini lebih tebal menurut aku. Yang ini lebih dingin. Ini tuh sama, ini mereknya Dauki. Kalau menurut aku sih pemakaian ciput ini jadi jangan dipakai kalau misalnya kita punya berkegiatan di luar yang ekstrim, bisa dibilang tuh kayak banyak kegiatan, banyak bergerak gitu, karena kalau ini tuh pasti akan mundur-mundur dan akan licin. Tapi ciput yang kayak gini tuh ngebantu banget buat kayak kita punya aktivitas ringan gitu. Terus ini tuh nggak panas, adem banget, dan itu ngebantu buat nutupin poni yang di depan yang suka keluar-keluar, apalagi kalau misalnya kita punya poninya pendek, jadi itu bakal ngebantu banget keluar-keluar. Tuh kayak gini. Cara pakainya sama, jadi ininya jangan terlalu depan, belakangin, terus di bagian bawahnya kayak gini. Tuh, dan itu menurut aku nggak bikin budek sama sekali. Ini tuh enak banget, nyaman kayak gini. Kalau kita pakainya benar tuh nggak akan mundur-mundur, nggak akan molor-molor gitu sih guys. Tuh. Untuk yang ini juga sama sih sama yang abu-abu barusan. Tuh
kayak gini ya dipakainya. Tuh, kalau menurut aku sih ini ukurannya kurang panjang ininya. Terus jadi kalau kita di kerudung jadi bakal ada kayak jiplakan rambut sama si ciputnya kayak gini. Tuh, ini kan ukurannya segini. Kalau yang satu lagi ukurannya tuh lebih panjang. Tuh, ini ukurannya panjang gitu. Kita masukin. Terus kita tarik ke belakang. Tuh, kalau ini tuh kayak lebih kencang gitu. Oh, dan ini lebih panjang. Tapi kalau untuk bandana, jujur aku lebih sukanya yang bunduk banget kayak gini. Jadi nggak nanggung, tapi oke gitu, masih oke dipakai. Jadi kalau misalkan kita mau benerin tuh nggak panjang gitu. Nah, kemudian ada ciput Turki. Nah, ini udah pernah aku bahas ya di video aku. Nah, buat kamu yang belum nonton juga, karena disitu aku ada tips juga gimana caranya kita pakai kerudung, pakai ciput tapi nggak harus diikat gitu kan, supaya buat kamu yang gampang pusing bisa banget tuh kamu nonton video itu. Jadi kita nggak harus ikat rambut gitu. Tapi kayaknya untuk yang berambut pendek ya, kalau rambut panjang kan pasti belakangnya kemana-mana. Nah, ini kita pakainya kayak gini. Tuh, sini belakangnya kita bawahin. Ini tuh gampang banget, simpel banget. Ini juga salah satu ciput favorit aku. Jadi kalau misalnya aku nggak pakai ninja, biasanya tuh aku pakai ini. Kalau aku punya kegiatan yang rada heboh gitu ya, kayak rada aktif gitu di luarnya, jadi aku pakainya selalu ciput Turki ini karena menurut aku sih ngebantu bikin penampilan belakang aku sih cepolnya tuh kayak perfect gitu loh guys. Tapi dengan catatan ini kan pakainya kayak gini. Udah. Nah, kalau misalnya kita pakai ikatannya terlalu atas, itu bakal menunjuk gini nih guys. Kelihatan nggak sih? Nah, itu kok pakai kerudung tuh jadi kayak mau kemana gitu kan. Nah, tipsnya, caranya kita tap-tap, turunin ikatan rambutnya. Ini tuh nggak akan copot karena di sebelah ada karet. Jadi ikatan kitanya nggak usah terlalu kencang juga supaya nggak pusing. Nah, bawahin. Terus ke bagian telinganya gini, jadi dia akan morot-morot gitu. Udah selesai. Tuh kayak gini. Itu enak banget, dan yang aku suka tuh nggak mencekik, nggak bikin pusing. Jadi enak banget deh. Ini tuh ciput the best. Ini tuh mereknya ini Buna. Kalau misalnya kalian cari di Instagram pasti tahu banget deh. Tuh kayak gini. Ciput ninja, kita buka lightingnya dulu kayak gini. Terus kita ambil bawahnya kayak gini. Set. Kita pakai. Ini kan bagian lehernya kita gini. Tuh belakangnya. Lalu kita sleting, kita rapihin depannya. Kita ke belakangnya. Ini tuh kayak aman banget buat menyimpan. Gitu cara pakainya. Untuk yang terakhir, ciput basic kayak gini. Ini tuh sebenarnya nggak jauh beda sama ciput ninja, cuman dia nggak ada ke lehernya gitu.
Cara pakainya sama juga. Ini kalau aku sih suka diambil dulu nih dari lubangnya, terus kita pakai ke sini. Tuh gini, jangan lupa poni rambutnya set ke belakangnya gitu biar rapi. Tuh kayak gini. Kalau ini licin enggaknya tergantung dari bahannya. Kalau ini sih salah satu bahan yang nggak licin yang aku punya ini kayak gini. Jangan lupa ya ini di tengah-tengahnya biar nggak terlalu lebay menjendol di belakang kayak gini. Nah teman-teman, segitu tuh koleksi ciput aku. Sebenarnya masih ada beberapa, paling bedanya hanya di warnanya aja. Kayak contohnya misalnya tadi ada ciput rajut tuh aku kayak punya beberapa warna gitu, tapi intinya tuh sama. Kalau misalnya kamu paling sukanya pakai ciput apa nih, share dong di bawah. Kita kasih tahu juga teman-teman yang lain dan juga kita sharing. Terus kalau misalnya kamu punya nih, Kak, aku punya koleksi ciput kayak gini loh, cobain deh enak atau gitu, atau gimana, nanti aku akan coba cari dan aku akan coba review ke kamu. Teman-teman, paling segitu aja sih informasi dan sharing aku tentang ciput-ciput yang aku punya. Siapa tahu membantu kalian, terutama buat kamu yang baru berhijab dan pengen pakai ciput gitu kan ya, yang gimana sih yang bisa aku pakai, boleh banget aku komen di bawah juga ya, siapa tahu membantu. Atau misalnya, Kak, kayaknya kurang ini deh, kalau ininya gimana, misalnya ada yang ke-skip, boleh banget komen di bawah juga. Nah teman-teman, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like juga, dan di komen di bawah yang banyak. Terus kalau misalnya kamu punya request video juga boleh banget di komen. Dan juga jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya biar kamu tahu kapan aku upload video. Bunga ya. Nah paling segitu aja sih teman-teman dari aku. Alhamdulillah ya, semoga membantu buat kamu yang lagi mencari ciput. Semoga membantu juga buat kamu yang baru berhijab. Paling see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.